Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Latif selaku dosen mata kuliah Profesi Jurnalistik dan juga teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pelanggaran etika profesi jurnalisme dengan saya Mahesa Zahra dan rekan saya Yusro Saibah. Untuk selanjutnya akan saya serahkan pada rekan saya Yusro. Baik, terima kasih Mahesa. Bisa next slide. Ya, yang pertama itu ada media massa. Media massa pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu media massa cetak dan elektronik. Pada media massa dianggap mampu mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku banyak orang. Dan pada media massa ini lebih mudah membimbing banyak orang untuk menggiring opini tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Next slide. Lalu ada kode etik wartawan. Kode etik wartawan Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan kode etik jurnalistik merupakan moral profesi dan rambu-rambu atau kaidah sekaligus penutur arah yang membawa seorang wartawan mengetahui tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya. Kode etik jurnalistik juga menyinggung tentang etika, yaitu pengetahuan yang membahas ukuran kebaikan atau kesusilaan perilaku manusia dalam masyarakat. Orientasi etik adalah untuk mengetahui bagaimana seseorang untuk bertindak. Next slide. Selanjutnya ini ada pelanggaran kode etik. Pelanggaran. Pengertian pelanggaran berasal dari kata langgar yang artinya melakukan kesalahan atau tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Lalu, yang kedua ada kode etik jurnalistik. Pengertiannya yaitu dapat diartikan sebagai acuan yang harus dimiliki dan ditaati oleh wartawan dalam rangka melakukan sebuah pekerjaan. Yang ketiga, ada etik jurnalistik, landasan moral profesi, dan rambu-rambu atau kaidah penuntun sekaligus pemberi arahan. Pemberi arahan kepada wartawan tentang bagaimana yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka hindari dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya. Next slide. Nah, selanjutnya ini ada kode etik dalam penulisan jurnalistik online oleh Nicole Johnson. Yang pertama, ada dilarang menyerang kepentingan individu, pencemaran nama baik, pembunuhan karakter, atau reputasi seseorang. Yang kedua, dilarang menyebar kebencian, rasialis, dan mempertentangkan ajaran agama. Yang ketiga, larangan penyebaran hal-hal tindak moral, mengabaikan kaidah kepatuhan menyangkut seksual yang menyinggung perasaan umum, dan perundangan seksual terhadap anak-anak. Yang keempat, dilarang menerapkan kecurigaan dan tindak tutur termasuk menyampaikan promosi atau iklan palsu. Yang kelima, larangan melanggar dan mengakibatkan hak cipta dan hak atas karya intelektual, haki atau intellectual property right atau IPR. Next slide. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pelanggaran kode etik jurnalistik. Yang pertama adalah membuat berita tak berimbang. Pada pasal 1 kode etik berisi wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk.
Lalu yang kedua, tidak menguji informasi, mencampurkan fakta dan opini, serta tidak akurat. Yang ketiga, berita bohong, pasal 4 Kode Etik Wartawan Indonesia KEI pada tahun 1999 memuat norma yang mengatakan bahwa wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, menegaskan atas masalah serupa dimuat lebih jelas pada pasal 2 Kode Etik Jurnalistik. Pada pasal itu menyatakan bahwa wartawan menghasilkan berita faktual dan jelas sumbernya. Lalu yang keempat ada tidak menyembunyikan identitas korban susila, dan yang kelima tidak jelas narasumbernya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkannya. Pada saat ini tertulis judulnya sanksi terhadap pelanggaran etik, kode etik jurnalistik. Menurut Hasan Keles, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersi masyarakat atas tingkah laku manusia atau fakta sosial yang mengganggu masyarakat. Kondisi-kondisi tersebut digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan kegiatan tersebut. Setiap sanksi dapat dikatakan legal apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya. Lalu terdapat dua unsur yang harus dipenuhi supaya seorang wartawan dapat dimintai pertanggungjawaban dan dituntut secara hukum. Menurut Murni, yang pertama itu, apakah wartawan yang bersangkutan mengetahui sebelumnya isi berita dan tulisan yang dimaksud? Lalu yang kedua, apakah wartawan yang bersangkutan dasar sepenuhnya bahwa tulisan yang dimuat dalam muatannya itu dapat dipidana. Oke, selanjutnya di sini ada delik pers terbagi terdalam 5 kelompok besar. Yang pertama itu ada kejahatan terhadap keterlibatan umum yang diatur dalam pasal 154, 155, 156, dan 157 KUHP. Lalu yang kedua, kejahatan penghinaan yang mencakup penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang diatur dalam pasal 134 dan 137 KUHP, serta penghinaan umum yang diatur dalam pasal 310 dan 315 KUHP. Lalu yang ketiga, kejahatan melakukan pengasutan yang diatur dalam pasal 160 dan 161 KUHP. Lalu yang keempat, kejahatan menyiarkan kabar bohong yang diatur dalam pasal 14 dan pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946. Lalu yang kelima, delik kesusilaan yang diatur dalam pasal 282 dan pasal 533 KUHP. Semua pasal ini ditangkap kalangan pakar, pengamat, dan praktisi pers sebagai proses sistematis ke arah kriminalisasi pers. Nah, di sini akan dijelaskan langkah-langkah pencegahan pelanggaran kode etik jurnalistik. Yang pertama itu mengikuti tes pelatihan. Ini juga berlaku umum sebagaimana seseorang mau menjadi karyawan di sebuah instansi pemerintah atau swasta. Tes ini diselenggarakan oleh setiap media setelah melakukan pemasangan pengumuman rekrutmen calon wartawan baru. Tes ini bertujuan untuk menguji dan mengukur apakah calon-calon wartawan tersebut memenuhi syarat teknis dan profesional
atau syarat administrasi sebagai karyawan suatu media massa. Lalu yang kedua, mengikuti ujian wartawan. Setelah melakukan pelatihan, seorang wartawan harus mampu mengikuti ujian kompetensi wartawan atau UKW untuk mendapatkan lisensi atau sertifikat telah lulus menjadi seorang wartawan. Lalu di sini yang ketiga, melakukan kode etik jurnalistik dan pedoman media cyber. Seseorang wartawan tidak hanya dituntut untuk bisa menulis yang baik dan benar dalam penyampaian informasi dengan sumber-sumber yang lengkap, namun seseorang wartawan juga memiliki batasan-batasan untuk meliputi dan menyebarluaskan informasi kepada khalayak ramai. Batasan-batasan tersebut disebut kode etik jurnalistik, dan seorang wartawan harus mentaati dan mematuhi kode etik jurnalistik yang ditentukan oleh Dewan Pers maupun Persetujuan Wartawan se-Indonesia. Lalu langkah yang berikutnya, yang keempat itu rapat redaksi dan saling mengingatkan. Tidak hanya dengan mematuhi kode etik saja, yang paling penting itu keberhasilan publishing berita yang baik dan benar, kekompakan dan pembahasan secara bersama juga penting, serta redaktur juga memiliki peran. Jadi pentingnya juga diadakan rapat redaksi. Lalu selanjutnya memberikan keterangan pada berita yang belum dikonfirmasi. Dan selanjutnya juga ada menyensor berita yang berbau sadisme. Mensensor adalah penilaian terhadap foto atau video untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah foto atau video tersebut bisa dipublikasikan kepada khalayak. Jadi adanya penyensoran berita. Lalu di sini juga selanjutnya tidak menuliskan berita secara mendetail. Lalu selanjutnya melakukan cek dan recheck serta pengawasan. Lalu bekerja sama untuk mendapatkan data yang lengkap. Dan yang terakhir, memberikan inisial kepada anak di bawah umur korban atau pelaku kejahatan asusila. Baik, di sini kesimpulannya dapat kita petik kesimpulan bahwasannya terdapat 7 langkah-langkah pencegahan wartawan yang barusan saya sebutkan. Langkah-langkah pencegahan wartawan agar terhindar dari pelanggaran kode etik jurnalistik, yaitu mengikuti tes dan pelatihan bagi calon wartawan dan pelatihan bagi calon wartawan yang telah lulus tes, mengikuti ujian kompetensi wartawan UKW bagi wartawan Serabi Indonesia setelah 2 tahun bekerja, mematuhi kode etik jurnalistik atau KEJ dan pedoman media cyber. Selanjutnya, di sini terdapat daftar pustaka yang kami gunakan pada kelompok 10. Ya, baik. Cukup sekian penjelasan atau presentasi dari kelompok kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.